Siéntate. Dia mau. Pintar sekali, Luna. Es radio. Es radio. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Selamat pagi semua. Pagi. Wih, ada alpukat jatuh teman-teman. Wih, sampai dia pecah gini. Tapi masih bagus. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Pagi ini saya mau buat sarapan untuk mertua saya. Ini saya lagi di villa teman-teman. Dan saya mau ajak teman-teman untuk temani saya membuat sarapan untuk mertua saya. Ini suara saya pelankan ya, karena ini masih pagi dan semuanya masih tidur. Matile masih tidur, suami saya masih tidur, dan juga mertua saya masih tidur. Dan sarapannya kalau pagi itu mertua saya sarapan apa? Jadi sudah bertahun-tahun, lebih dari 30 tahun, setiap pagi beliau itu ritual sarapannya selalu sama, hanya itu saja. Jadi kalau kita ganti dengan menu yang lain dia tidak mau. Karena hari ini hari Minggu dan asisten rumah tangga kita tidak datang kalau hari Minggu, jadi saya yang membantu mertua untuk menyiapkan sarapan pagi. Ini saya sekarang mau rebus air untuk bikin teh teman-teman. Dan teh yang selalu dia gunakan itu setiap pagi adalah Tomio gini, dan ini dia lebih suka, saya tidak tahu kenapa, sugesti juga mungkin. Ini sebenarnya kemasan untuk bumbu masak. Sebenarnya ada teh yang saset khusus yang Tomio ini atau Thyme, tapi mama mertua lebih suka dengan Tomio yang dikemas untuk bumbu masak begini teman-teman. Ini sekarang saya kasih Tomio ya teman-teman. Ini air putih teman-teman, tapi air putihnya cuma sedikit saja. Kira-kira setengah. Segini. Saya taruh di sini. Air putih ini adalah untuk kolagen ya teman-teman. Jadi kolagen ini bagus untuk tulang, untuk kulit juga, untuk persendian gitu. Jadi setiap pagi dia minum kolagen. Yang dua ini, yang satu untuk oatmeal, jadi segini teman-teman. Tuh, ini sudah dimasukkan ke dalam. Ini sebenarnya ini adalah toples dari Indonesia, dan nggak tahu kenapa mama simpan untuk nyimpan oatsnya dia. Tuh, jadi 1 cup kecil gini teman-teman. Terus yang satu ini untuk, namanya di sini levadura de cerveza. Levadura itu seperti vermipan gitu, tapi ini vermipan cerveza itu di sini bisa dibilang bir, tapi ini sebenarnya bukan vermipan bir ya teman-teman, dan ini tidak ada alkoholnya juga. Ini bentuk dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, kenapa mertua saya mengkonsumsi ini? Karena ini tinggi protein. Nah, seperti ini bentuknya. Ini tinggi protein dan kaya akan vitamin B, dari mulai B1, B3, B5, B6, B9. Ini kaya banget akan vitamin B dan protein. Dan ini beliau minumnya 2 kali sehari, pagi untuk sarapan dan malam untuk makan malam juga. Ini juga 1 takaran gini, kecil gini. Terus kemudian beliau setiap pagi juga minum ini teman-teman. Ini itu kefir. Kefir itu mungkin rasanya hampir sama seperti yogurt ya. Jadi ini tuh seperti ada biangnya, ada jamurnya gitu. Terus setiap hari diganti, ditambah dengan susu. Dan susunya mertua saya mengkonsumsinya adalah susu yang semi full cream ya, bukan yang full cream. Jadi ini setiap pagi itu kita
dari hasil fermentasi 1 malam itu kita saring, kemudian itu yang beliau minum. Dan kita mengaduknya tidak boleh memakai aluminium ya teman-teman, jadi pakai plastik atau pakai kayu. Saya tunjukin ke teman-teman dalamnya. Tuh seperti ini biangnya teman-teman. Kelihatan apa enggak? Tuh ini biangnya seperti ini. Jadi ini yang beliau minum setiap pagi, ini 2 kali juga, ini pagi dan malam juga. Jadi satu botol fermentasi ini untuk 2 porsi, dan karena dia asam sekali ya, bagi saya asam tapi untuk mertua saya tidak asam. Jadi ini kalau habis di setengah gitu, difermentasi setengah botol, itu paginya saya bagi 2, yang separuh untuk pagi untuk sarapan dan yang separuh lagi untuk malam, untuk makan malam beliau. Terus ini seperti ini nih biangnya. Ini rasanya seperti yogurt yang tanpa gula dan tanpa perasa lain, jadi benar-benar seperti pure yogurt gitu teman-teman. Ini yang dicangkir ini untuk malam hari. Oke, kemudian ini sisanya teman-teman, itu saya masukkan lagi ke dalam botol ini. Kemudian saya tambah lagi dengan susu. Ini susunya susu semi ya, susu semi full cream. Saya tambah lagi sampai dengan kurang lebih setengah botol begini. Kemudian saya simpan di tempat yang tertutup dan gelap ya teman-teman, untuk agar fermentasinya lebih sempurna. Nah ini untuk dipakai lagi besok. Kemudian yang ini juga saya simpan, ini untuk nanti malam, untuk makan malam beliau. Lalu ini yang levadura de cerveza dan oatsnya tadi itu saya tambah dengan susu juga ya teman-teman, tapi tidak terlalu penuh, jadi kira-kira 3/4 cangkir kecil ini. Terus selanjutnya ini kopi ya teman-teman, sedikit juga, dan kopinya ditambah dengan susu cair juga. Dan juga ini tidak penuh, sekitar setengah cup gini. Kemudian yang berikutnya itu teh ya, teh time yang saya buat tadi. Ini pakai irisan lemon, dan ini tehnya juga tidak penuh 1 cup, jadi kurang lebih setengah cup saja. Segitu teman-teman. Terus juga selain itu irisan tomat juga teman-teman. Jadi ada sekitar 2 iris atau 3 iris gitu, kalau kecil ya. Gini, terus juga bawang putih teman-teman. Jadi mertua saya itu setiap pagi makan bawang putih. Bawang putihnya mentah ya teman-teman, ini karena bagus banget untuk antibody ya teman-teman. Dan juga 1 lembar daging teman-teman, daging kering ya, daging asin gini. Ini 1 lembar gini, 1 lembar tipis gini. Lalu juga roti ya teman-teman, 1 potong roti begini, tapi ini rotinya bukan roti manis ya, ini roti agak sedikit tawar tapi ada sedikit rasa asinnya. Madu ya teman-teman, madu. Dan olive oil juga, ini olive oil. Kemudian garam, itu ada garam untuk makan rotinya nanti. Tisu, pisau, dan sendok kecil. Jadi teman-teman, ini sarapan mertua saya kalau pagi selalu begini. Jadi ada setengah cup kopi pakai susu, kemudian ada teh time pakai lemon, kemudian ada 2 cangkir, yang satu adalah oats dengan susu cair juga, dan yang satu adalah levadura cerveza. Kemudian ada setengah mangkok kefir, jadi susu fermentasi. Kemudian ada setengah gelas
kolagen, kemudian ada roti di sini, kemudian ada apa namanya, daging kering, ada bawang putih, kemudian ada tomat, lalu ada olive oil juga, kemudian di sini ada garam untuk makan rotinya, dan di sini ada madu, teman-teman. Jadi ini adalah sarapan setiap paginya mertua saya, sarapannya ini, teman-teman. Siapkan ini untuk sarapan sambil nonton misa, biasanya beliau kalau sarapan. Kemudian juga saya siapkan ini, teman-teman, karena beliau nggak elastis ya, jadi kalau misalnya ada yang jatuh gitu bisa dibantu pakai ini untuk ambil. Buenos días. Que tengas buen día. Me lo he preparado muy bien. Un besito, muchas gracias. Adiós. Adiós. Que lo pase bien. Toma. Pero ese Hasta de luego. Ahora voy a empezar con esto. ¿Este quieres ahora o después? Porque ese no calentita de café. Después ya está. ¿Después? ¿Calentar después? Sí, lo calentaremos, sí. Y este un casi poquito que- más porque no, este bien. Es radio. Es radio. Matilde duerme. No, Unas gallinas. gallina con Ignacio. Los crematorios están colapsados, con lo cual se están quemando a la gente. Y además, pues una extrañeza. Queda bien lo de lavavajillas, queda limpio, ¿verdad? Sí, está bien. Porque ahora pongo el programa ese que dice económico, más corto. Económico es lo más largo, ¿no? Es más largo, pero dice que consume menos, ¿no? Consume electricidad menos. Medio millón de personas, según Nunca lo ponía aquí, el económico, ¿no? ¿Nunca? Ponía todo Pero en entero, casa- ahora, como tampoco lo ponemos mucho, no lo estamos... Por ejemplo, en casa vacío. es económico, en Castellón. Sí. Aquí también está el tiño. Voy a preparar eso, muchas gracias, Debbie. De nada, de nada. Ibu, Dalam. aku mau ambil foto ke Luna karena hari ini dia butterfly. Hari ini dia butterfly. Gimana butterfly-nya dia? Luna, sit. Luna, siéntate. Luna. Ay, mati leha. Aduh, sambil dia biar dia duduk. Paus Luna. Siéntate. Dia nggak mau duduk ya, Luna. Luna, sit. Siéntate. Oh, dia mau. Pintar sekali, Luna. Sekarang gini. Uy, Luna, pero ¿qué pasa? Ahora, ambil foto. Halo, Luna. Ah, cantik sekali, Luna. Ibu foto? Iya. Oke. Ini seperti kupu-kupu ya, Luna, jadinya. Ini sayapnya. Dan ini... Hai, Matilde. Lucu sekali, Matilde. Sekarang Matilde sama Luna foto. Jadi teman-teman, ini sarapannya mama mertua, masih ada kopi yang belum diminum, ada roti yang belum dimakan, dan ini ada tomat, daging, dan juga bawang putih. Ini belum selesai dimakan karena hari ini mama ke gereja untuk melaksanakan misa sama adiknya, sama om. Jadi ini nanti dia selesaikan setelah pulang dari misa untuk snack menjelang makan siang gitu ya teman-teman. Ya? Apa itu sayangku? Baking paper. Oke. Lo encontraron en el trastero.
Jadi teman-teman, sarapan mertua saya sudah selesai, belum selesai semua sebenarnya karena belum habis. Karena ini hari Minggu dan beliau harus berangkat ke gereja untuk melaksanakan misa. Tadi beliau agak kesiangan, jadi tidak sempat diselesaikan semua sarapannya, tapi nanti sepulang dari gereja dia akan selesaikan. Dan saya mau berbagi cerita sedikit teman-teman tentang puasa Ramadan saya di sini. Jumat sore ke sini ya, ketika buka seperti biasa makan gitu ya bersama keluarga. Kemudian paginya waktu buat sarapan, karena kebetulan kalau hari Sabtu Minggu itu asisten rumah tangga nggak ada teman-teman, libur ya, kecuali ada hal penting sekali baru mereka datang. Tapi kalau normalnya itu Sabtu Minggu mereka nggak datang. Jadi Sabtu Minggu itu saya juga membantu mertua saya untuk membuat sarapan, membuat makan siang gitu ya. Dan waktu itu pagi itu mama curiga kenapa saya kok nggak mau, dia nggak lihat saya sarapan, dan waktu makan siang beliau juga tidak melihat saya makan siang gitu. Kemudian beliau tanya saya ada masalah apa sakit atau sedang tidak nafsu makan. Pokoknya ditanya, kalau bahasa Jawanya tuh didedes gitu, ada masalah apa ada masalah dengan keluarga atau ada ibumu sakit. Pokoknya saya ditanya segala macam. Dan saya waktu itu saya bilang enggak mama, saya sedang berpuasa, saya bilang gitu. Makanya saya nggak sarapan dan saya nggak makan. Tadi saya sahur tapi mama nggak tahu karena mama tidur. Saya sahur tapi saya hari ini saya puasa gitu, dan mama baru ingat, oh iya ini ini adalah minggu pertama kalian puasa ya gitu. Dan hari minggunya mama nggak mau saya buatin sarapan. Sebenarnya saya kasihan karena beliau itu bangun lebih pagi dari saya agar saya tidak bangun untuk membuatkan sarapan beliau gitu. Terus itulah sebabnya saya tidak mau bilang kalau saya berpuasa, karena seperti tahun-tahun kemarin kalau beliau itu tahu saya berpuasa, beliau itu agak nggak enak kalau hai sayangku. Hai. Cari apa sayangku? Tijeras. Untuk apa? Para cortar papelnya. Nah, hati-hati ya. Oke. Dan beliau itu nggak enak kalau saya menyiapkan sarapan dan makan siang sementara saya sendiri puasa gitu. Padahal kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah, walaupun saya menyiapkan makanan untuk mertua ya, untuk sarapan, untuk makan siang, itu bukan sebuah masalah bagi saya gitu. Cuman mama mertua itu merasa kasihan karena saya berpuasa dan masak melihat makanan gitu. Dan saya bilang, mama saya bukan anak kecil, karena kalau anak kecil mungkin lagi puasa lihat orang minum air putih aja mungkin kepengen, tapi kalau saya walaupun ada makanan seenak apapun, mungkin makanan terenak di dunia pun saya tidak akan kepengen karena sudah niat gitu. Itu makanya salah satu alasan saya tidak bilang ke mertua kalau saya puasa waktu itu. Dan akhirnya mama tahu saya puasa, dan hari Minggunya itu dia bangun lebih pagi untuk membuat sarapan sendiri. Terus waktu makan siang dia juga nggak mau saya buatin makan siang gitu. Terus akhirnya saya bilang sama beliau, sebenarnya hakikat puasa saya tidak seperti itu mama, saya bilang itu. Jadi walaupun ada makanan apapun di depan saya, kalau saya sudah niat puasa, makanan enak apapun saya nggak akan kepengen. Awalnya mertua saya tidak tahu kalau saya berpuasa, tapi kemudian beliau tahu kalau saya sedang melaksanakan ibadah puasa, dan sekarang pun beliau tidak sudah biasa gitu kalau saya membuatkan sarapan gitu, dia sudah nggak sungkan. Mungkin perasaan nggak enaknya sudah nggak ada, mungkin ada tapi beliau tidak bilang ke saya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita saya pagi ini tentang membuatkan sarapan untuk mertua. Jadi itu sarapan mertua saya ya teman-teman, menunya banyak tapi hampir semuanya adalah cairan ya. Dari ada teh time, kemudian kalau di sini time itu dibilangnya tomio ya. Ada teh time, kemudian ada kopi, kemudian ada oats semacam sereal gitu ya. Kemudian ada levadura cerveza, ini sejenis fermipan untuk teman-teman, untuk bir, tapi ini tidak ada alkoholnya sama sekali. Jadi dan levadura cerveza ini, fermipan ini juga tidak digunakan untuk membuat bir sebenarnya. Memang sengaja dikonsumsi, dipakai untuk konsumsi karena dia mengandung protein yang tinggi dan punya banyak beberapa vitamin B ya, dari B3, B9 dan sebagainya. Kemudian kolagen, cairan kolagen, jadi kolagen bubuk dimasukkan ke air. Kemudian kefir ditambah lagi dengan sepotong roti, ditambah lagi dengan daging kering, kemudian ditambah lagi dengan tomat. Kemudian pasti makannya itu pakai olive oil ya, minyak zaitun, dan bawang putih teman-teman. Selalu bawang putih
mentah kalau pagi ya, minimal itu satu mata bawang putih gitu yang besar, kalau yang kecil itu 2 biasanya. Jadi itu teman-teman ritual mertua saya setiap pagi, dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun. Jadi kalau teman-teman kita menyiapkan sarapan yang lain, misalnya ada pisang atau misalnya ada buah-buahan yang lain atau menu yang lain, tidak akan disentuh karena memang sarapan mertua saya selalu sama. Itu sepanjang tahun itu selalu itu sarapannya, teman-teman. Oke teman-teman, Maturwan sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye bye. ¿Le has puesto flores a Luna para que sea guapa? Sí. A ver, Luna. Es como si fuera casada. Oh, no, Pobre Luna, mírala. Toda llena de florecitas. Porque se guapa. Para que esté guapa. Mira que le gusta. Porque ella se pone ahí que la voy a manchar. Luna, ¿pero qué te pasa? Porque se cree que tienes comida, creo.